Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita saat ini berada di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan. Dan ketika kita beribadah di malam tersebut, maka nilainya begitu besar. Bahkan nilainya itu sama seperti kita melaksanakan ibadah 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar ayat 1-3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menginginkan agar kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Karena kalau kita beribadah di malam tersebut, maka kita akan mendapatkan nilai sama seperti kita melaksanakan ibadah tidak henti-hentinya selama 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Pertanyaannya, sanggupkah kita beribadah tanpa henti-hentinya selama itu? Tentu kita tidak akan sanggup. 5 menit saja kita baca Al-Quran sudah capek. 1 jam baca Al-Quran sudah capek. Ini bayangkan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan di 10 hari terakhir ini agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 ulama yang membicarakan tentang bagaimana cara atau mengetahui nantinya Lailatul Qadar itu turun hari keberapa atau malam keberapa. Setidaknya ada 2 kitab. Yang pertama adalah kitab I'anatut Talibin Juz 2 karangan Imam Al-Ghazali, dan yang kedua adalah kitab Hasyiah Al-Bajuri Juz 1 halaman 304. Di dalam 2 kitab tersebut menceritakan bagaimana pengalaman, bagaimana sering terjadi Lailatul Qadar atau turunnya Lailatul Qadar. Ini ditentukan adalah dari awal Ramadan. Di dalam kitab I'anatut Talibin karangan Imam Al-Ghazali disebutkan bahwa kalau kita melaksanakan saum atau puasa Ramadan itu mengawalinya pada hari Sabtu, maka di dalam kitab I'anatut Talibin tersebut disampaikan bahwa Lailatul Qadar akan turun pada malam yang ke-23. Kalau hari Sabtu mengawalinya Ramadan atau 1 Ramadan hari Sabtu, maka di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disampaikan bahwa di situ Lailatul Qadar akan turun pada malam ke-21. Kalau pelaksanaan atau awal Ramadan dilaksanakan Ramadan dilaksanakan pada hari Ahad, maka di dalam kitab I'anatut Talibin disebutkan bahwa Lailatul Qadar akan turun pada malam yang ke-29. Sedangkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri disebutkan kalau Ramadan diawali hari Ahad, maka Lailatul Qadar turun pada malam yang ke-27. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan kedua kitab tersebut yang dikarang oleh ulama-ulama besar. Tentunya ini mengambil hikmah kepada kita semua. Pertama, bahwa apa yang
disampaikan di dalam dua kitab tersebut adalah sebagai pengalaman atau kebiasaan, maka bisa benar, bisa salah. Yang kedua, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merahasiakan Lailatul Qadar itu turun pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu artinya supaya kita tambah semangat ibadah, tambah semangat mencari agar kita bisa bertemu dengan Lailatul Qadar. Tentunya kita dengan memperbanyak qiyamul lail, tadarus Al-Quran, i'tikaf di masjid, sedekah, infak, dan juga kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat kepada kita semua agar kita di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini jangan menyia-nyiakan malam-malamnya dengan tidak mengisi ibadah kepada Allah. Tentunya kita harus isi dengan takarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.